Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Dunia Mualaf. Berikut ini fakta menarik terjadi di mana masyarakat Indonesia menerima Islam secara menyeluruh di seluruh Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana awal mula Islam masuk ke negara yang kita cintai ini? Berikut ini faktanya. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar Muslim berasal dari Gujarat, Arab Saudi, Benggala, dan lainnya. Para tamu ini umumnya menikah dengan orang Indonesia. Secara umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang. Ada sejumlah pendapat mengenai periode masuknya Islam ke Indonesia, yang pada saat itu masih wilayah Nusantara tertua. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah masuk sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Pendapat ini mengacu pada teori Mekah yang diutarakan oleh Buya Hamka, sebagai koreksi dari teori Gujarat. Menurut Hamka, bangsa Arab adalah orang yang pertama kali datang ke Indonesia membawa agama Islam, kemudian diikuti Persia dan Gujarat. Nana Supriyatna mengatakan dalam buku sejarah, tradisi perdagangan di Timur Tengah terus berlangsung hingga berkembangnya agama Islam di Jazirah Arab dan daerah-daerah sekitarnya. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umayyah, dan Abbasiyah, jalur perdagangan yang dilalui antara lain Jazirah Arab, Laut Merah, Laut Tengah, Laut Hitam, Laut Kaspia, Sungai Volga, Laut Arab, Teluk Aden, Samudra Hindia, Jazirah India, Semenanjung Malaka, Indonesia, dan Filipina. Jalur masuknya Islam ke Indonesia menurut Windriati dalam buku Siswa Sejarah Indonesia SMA, secara umum masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, melalui jalur perdagangan, Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pelabuhan, seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. Yang kedua, yaitu melalui jalur pernikahan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar Muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Windriati menyebut, umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para putra-putri raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil besar dalam persebaran Islam di tanah air. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Selain perdagangan dan pernikahan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Jalur ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru. Salah satunya Indonesia. Para dai penyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting, sebab, melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Yang keempat, melalui jalur akulturasi budaya agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Para dai memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga mereka memeluk Islam dengan sukarela. Cara dakwah ini dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali penyebar Islam di Jawa. Akulturasi budaya sudah berlangsung sebelum masuknya Islam, yakni akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan Hindu. Kemudian akulturasi terjadi lagi setelah agama Islam masuk bersama nilai-nilai kebudayaannya. Salah satu media penyebar agama Islam melalui kebudayaan adalah wayang. Bukti masuknya Islam di Indonesia. Ada sejumlah bukti masuknya Islam ke Indonesia serta pengaruhnya bagi masyarakat, di antaranya keterangan dari para pedagang Arab dan keterangan dari Marco Polo, yang melakukan perjalanan pulang dari China menuju Persia dan singgah di Perlak Aceh Timur pada 1292, dan menemukan kerajaan Islam di Tumasik dan Samudra Pasai Nanggro Aceh Darussalam. Selain itu, berita dari orang Portugis yang bernama Tome Pires yang menyaksikan langsung ramainya pelabuhan Malaka dikunjungi para pedagang penganut Islam. Selain itu,
batu nisan Sultan-Sultan Islam Indonesia turut memperkuat bukti masuknya Islam ke Indonesia. Sumber sejarah lain yang menjadi bukti masuknya Islam ke Indonesia adalah dua naskah tua yang menyebut keberadaan Kerajaan Perlak di Aceh. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-9 Masehi. Naskah tersebut adalah Kitab Idarul Haq, karangan Abu Ishaq Makarani Al-Fasi, dan Kitab Tazkirah Tabakat Jumu Sultan As-Salatin karya Syekh Syamsul Bahri Abdullah Al-Asya, dan yang disalin ulang oleh Said Abdullah Ibn Said Habib Saifuddin pada 1275. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.